Halo, halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua, terutama bersama dengan Bung Rocky Gerung ya. Bung Rocky, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, Tio Ardianto, ini sedang menjadi apa ya, mengguncang publik dan tengah juga menjadi sorotan dan perbincangan. Aksi nekatnya mengirim surat ke UNICEF, melaporkan Presiden Prabowo dan menyebutnya sebagai dengan sebutan yang sangat keras, stupid gitu ya. Benar-benar ini cukup menyengat. Bukan kali ini sebenarnya Fakultas mahasiswa Fakultas Filsafat UGM ini menjadi sorotan. Sebelumnya keputusannya itu menarik BEM UGM keluar dari BEMSI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyatan. Karena ketika berlangsung Munas di Padang itu panitia mengundang sejumlah pejabat bahkan termasuk pejabat dari Badan Intelijen Negara. Akhirnya ketua BEM UGM yang juga adalah, dan yang lebih penting sebetulnya dia mahasiswa jurusan filsafat, menjadi pusat perhatian dari the intellectual, menjadi pusat perhatian dari terutama kalangan intelijen yang menganggap bahwa, atau dalam pikiran intelijen ada sesuatu di belakang ucapan videos dari siapa namanya Tio itu yang tembus berjuta-juta followers. Lalu ada sejenis kepanikan dan Ketua BEM memang mengaku bahwa dia menulis itu surat ke UNICEF, mengucapkan kritik yang tajam terutama pada Presiden Prabowo, lalu pakai kaos yang nyeleneh tuh, MBG disebut apa itu, apa namanya tuh, maling berkedok gizi apa gitu. Tapi kita mesti lihat ini sebagai akumulasi, bukan sekedar akumulasi, tapi semacam endapan dari kemarahan para mahasiswa tuh. Dan itu hal yang kita sebut saja sebagai subkultur di dalam kehidupan kampus. Itu adalah subculture, bahwa memang mesti ada yang meledak-ledak itu. Sementara sebagian OKP juga banyak yang terima amplop kan. Jadi ini kita anggap aja sebagai dialektika dari proses-proses politik yang menginginkan ada keterbukaan demokrasi, yang menginginkan ada perhatian pemerintah terhadap hal-hal yang didalilkan oleh para mahasiswa. Itu kemiskinan, soal pendidikan yang terlantar, soal kepedulian pada hak asasi manusia, soal penangkapan para mahasiswa itu yang sebetulnya jadi perhatian juga dari tim pencari fakta dari YLBHI dan Kontras yang sudah mempublikasikan semacam buku putih. Jadi semua hal yang terjadi di bulan Agustus kemarin dilengkapilah hari ini oleh kemarahan Ketua BEM itu. Tapi dia bukan marah sebagai manusia biasa, dia marah sebagai akademisi yang paham tentang kebijakan. Bahkan dia terangkan dengan bagus di situ semua hal yang memungkinkan orang mengerti bahwa ada masalah dengan negeri ini, ada masalah dengan kepemimpinan Presiden Prabowo. Tetapi sekali lagi itu adalah pendapat akademis dengan menguji data, dengan memperhatikan opini publik, dengan menghitung kritik dari dunia internasional bahkan tuh. Jadi saya kira teman ini proporsional untuk mengucapkan itu di dalam kapasitas dia sebagai manusia akademis. Kasus ini menjadi lebih heboh karena dia bersama teman-temannya bahkan sampai ibunya itu diteror. Bahkan ini juga diancam akan dibunuh. Publik itu langsung mengaitkan aksi teror itu dengan pemerintahan Prabowo. Tapi bisa juga sesungguhnya teror itu dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan politik tertentu yang memanfaatkan situasi ini. Betul Herso, saya menduga bahwa banyak yang marah, tetapi kalau pada akhirnya dia diancam secara fisik bahkan disebut mau dibunuh, itu saya kira itu permainan semacam kontra kritik yang bukan datang dari mereka yang peduli pada soal-soal yang disebutkan oleh saudara ketua BEM itu tuh. Apalagi kalau dianggap bahwa ini bagian dari tekanan pemerintah, saya kira berlebihan itu. Yang bermain di situ pasti di belakang layar, yang berupaya untuk mengambil keuntungan dari atau mengambil semacam, sebut aja, bersembunyi untuk memperoleh, saya carikan istilahnya, memperoleh sensasi atau memperkuat sensasi dari keterangan itu tuh. Jadi sebetulnya kita mau paham sebagai orang yang ada bertahun-tahun di dalam dunia itu, yang diucapkan oleh Ketua BEM itu benar adanya, faktanya ada di situ. Tetapi
impactnya itu sangat mungkin jadi bahan justru dari mereka yang ingin ambil keuntungan dari krisis politik. Nah itu yang nggak boleh tuh, karena tetap yang kita sebut pikiran mahasiswa itu nggak ada urusan dengan makar, nggak ada urusan dengan kebencian personal, semuanya disampaikan dalam pengertian civilian value. Jadi kalau dia diancam, saya nggak percaya itu yang ngancam itu adalah presiden. Nggak mungkin Presiden Prabowo mengancam itu tuh. Dan dia mesti pamerkan, justru presiden akan pamerkan bahwa semua peristiwa politik di dalamnya pasti ada bagian pro kontra tuh. Dan itu kelihatannya melekat di dalam pemerintahan Presiden Prabowo, bahwa di belakang itu banyak, sebut aja the fifth column kalau kita pakai istilah-istilah intelijen, the fifth column. Fifth column artinya koloni kelima yang mau mengambil keuntungan dengan menyebar teror pada si ketua BEM ini. Jadi saya kira ketua BEM nggak usah takut bahwa yang dia alami itu adalah biasa dan semua orang mengambil risiko di dalam upaya untuk menegakkan demokrasi. Yang lebih penting adalah pastikan bahwa gejala ini akan berlanjut. Jadi kalau pemerintahan Presiden Prabowo terlalu kuping tipis, maka itu justru umpan yang sedang ditunggu oleh kalangan oposisi itu. Tetapi kalau ini kemudian diterangkan sebagai hak berdemokrasi, ya selesai kan. Jadi nggak usah terlalu, pemerintah nggak usah terlalu tegang menghadapi ini. Dan saya kira yang membuat dia tegang itu justru karena ada pihak lain yang ingin ngompori supaya si ketua BEM ini ditangkap, yang ingin ngompori supaya ketua BEM ini dianiaya sehingga terjadi krisis politik. Saya kira itu curang. Nah, kalau soal kalimat stupid atau kalimat bodoh yang diucapkan Tio kepada Presiden Prabowo, ini mengingatkan saya ketika Anda menyebut Jokowi sebagai presidennya ya, bukan Jokowinya ya, dia sebagai presiden adalah presiden bajingan dan tolol. Dan waktu itu juga sangat menggembarkan, dan Anda kan langsung dilaporkan ke polisi ya. Saya nggak tahu, teror pasti ada juga lah kepada Anda ya. Ya, ketua BEM memakai istilah presiden bodoh. Saya juga memakai istilah presiden bajingan, tolol, dan dungu. Itu hal yang sempurna sebetulnya kita maksudkan untuk membackup satu pikiran yang harus didaratkan di dalam media massa supaya dia jadi viral, kan itu intinya kan. Jadi apapun yang diucapkan di dalam pikiran saya itu adalah keunikan dari kebudayaan mahasiswa tuh, bahwa terlalu lancang oke, dan kelancangan itu kan bukan karena dendam personal. Kelancangan itu dihasilkan oleh semacam keputusan rapat dari para mahasiswa yang bergerombol di kafe-kafe di Jogja, lalu tiba pada kesimpulan yuk kita bikin sesuatu yang menggemparkan. Ya, hal yang biasa tuh, dan kita harus mulai untuk mengerti bahwa keadilan sosial memang terhalang. Keadilan sosial terhalang oleh disparitas. Demokrasi terhalang oleh mereka yang menganggap bahwa politik bisa diatur secara elitis. Jadi kalau Presiden Prabowo menerima kalangan oposisi, anggap aja juga ini adalah oposisi yang memang tidak ingin bertemu dengan presiden, tapi mengucapkan dari luar tuh. Jadi sekali lagi ini adalah subkultur, dan bagi mereka yang menginginkan kejelasan ya bercakap-cakap aja secara intelektual dengan ketua BEM itu kan justru itu yang memungkinkan kita percaya bahwa infrastruktur demokrasi tetap bisa dipelihara melalui masyarakat sipil tuh. Dan saya tahu di kalangan circle elit Presiden Prabowo tetap ada orang-orang yang hendak menuntun ide-ide keterbukaan, hendak menuntun nilai-nilai kesipilan dalam berdemokrasi. Dan itu cara yang baik tuh, bahwa kita lagi sibuk dengan BOP, sibuk dengan kritik terhadap makan siang bergizi segala macam tuh. Tetapi nilai-nilai demokrasi tetap harus diselamatkan. Jadi tidak boleh ada manuver dari pihak-pihak yang ingin memecah belah mahasiswa, dari pihak-pihak yang punya dendam kemudian memanfaatkan ketua BEM itu dengan menguntit dia atau menjebak dia atau bahkan mengancam dia terhadap jiwanya, terutama keluarganya. Itu namanya orang dungu tuh yang lakukan itu. Saya tidak yakin bahwa itu semacam orkestrasi yang dibuat oleh negara. Terlalu berbahaya kalau Presiden Prabowo mengambil risiko itu. Dan kita memang ingin pastikan bahwa membiasakan diri untuk menerima kritik, itulah tradisi di dalam demokrasi. Menganggap bahwa kritik itu adalah jeweran yang memang kadang-kadang kurang ajar, yaitu konsekuensi dari terpaparnya kita dengan peran sosial media. Jadi di wilayah sosial media dia akan diamplifikasi itu. Jadi harus dianggap bahwa suara dari ketua BEM itu adalah suara intelektual, dan itu justru kejujuran yang
diinginkan oleh mak-mak, dan kejujuran itulah yang harusnya dihadapi juga dengan cara yang masuk akal tuh. Nggak boleh ada tekanan dan macam-macam tuh, terutama tekanan dari pihak-pihak lain yang berupaya menunggangi isu ini seolah itu adalah konfrontasi dengan Presiden Prabowo. Saya tidak menganggap itu konfrontasi, itu adalah keluhan akademis dari seorang anak muda terhadap pemimpin negara. Demikian sebaliknya, Presiden akan menganggap itu sebagai betul-betul tumbuh dari kesadaran bernegara tuh. Kan kita boleh anggap bahwa Presiden Prabowo mengerti bahwa ini adalah berita buruk tetapi dengan maksud yang baik tuh. Salam akal sehat. Salam akal sehat.